Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Pak. Ya, Pak. pagi hari ini kita akan mencoba untuk belajar. Ya, kita mau belajar matematika tentang bangun ruang sisi datar. Pak, kalau dari saya Ya, direct ya? kenapa? Dari gas saya ada direct ya? Iya, itu jaringanmu. Hmm. Jadi jangan khawatir, ini rekaman akan direkam sehingga apa namanya, apa yang kita bicarakan, apa yang Bapak omongkan itu akan terekam juga nanti ke sini. Nah, oh, share screen saya masih belum masuk ya. Belum masuk, Pak. Oke, sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang. Ya, apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang? Siapa bangun ruang? Apa sih? Apa sih yang dimaksud bangun ruang? Gitu. Ada yang mau memberikan jawaban? Pak, menurut saya bangun ruang itu ini. Siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab nanti dapat poin. Halo, Ya, Pak. apa itu bangun ruang? Saya kalau daripada saya tanya satu-satu nih. Apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Siapa yang bisa menjelaskan? Bangun ruang adalah, oke, saya tanya Rios, Riverios Raineri. Bangun ruang adalah apa menurut kamu? Kalau nggak bisa jawab, nilai ulangannya saya nolin. Kalau nggak mau jawab, bukan nggak bisa jawab. Kalau nggak mau jawab, nilai ulangannya saya nolin. Mau jawab, Pak. Coba semuanya taruh dingin, Pak. Riverios Raineri. Memiliki volume dan ruang, Pak. Halo, Rios, mana Rios? Pak, setelah aku kerja dia keluar, Pak. Oke, tadi siapa yang menjawab tadi? Alzelo Saya, ya? Pak. Aja lo, Pak. Iya, Azelo apa Azelo? Memiliki ruang dan volume, Pak. Memiliki ruang dan volume. Selain itu, Luas permukaannya. Dan panjang lebar tinggi, Pak. ya, bangun ruang itu adalah bangunan yang memiliki volume atau isi gitu ya. Jadi kalau dia hanya punya luas saja, dia bukan bangun ruang. Tapi kalau dia punya isi itu bangun ruang. Nah, bangun ruang itu kalau di dalam matematika itu namanya dimensi 3. Ada di dalam dimensi 3. Pak, dimensi 3 itu apa? Dimensi 3 itu adalah tempat kita hidup sekarang ini. Begitu. Yang kamu lihat sekarang ini itu adalah dimensi 3. Kan punya isi. Nih, misalkan tangan saya punya isinya. Botol minum ini ada volumenya, ada isinya. Begitu. Handphone yang kita gunakan itu ada ketebalan, ada ketinggian, dan juga ada lebarnya. Berarti punya volume, ada isinya. Nah, jadi setiap hal yang memiliki volume itu adalah bangun ruang. Begitu. Nah, secara khusus pada pagi hari ini bangun adalah bangun ruang yang memiliki sisi datar. Ya, bangun ruang yang memiliki sisi datar. Contohnya itu adalah misalkan ini. Nah, ini adalah contoh bangun-bangun ruang sisi datar.
Ini bentuknya mirip kotak-kotak ini ya. Nah, dia punya dia punya isi di dalamnya. Nah, kemudian yang ini atapnya ini, bentuk atapannya ini, tuh bentuknya seperti ini ya atapnya ya. Itu. Ya juga kalau isinya dikeluarkan kan dia bentuknya seperti ini. Nah, traktor ini bentuknya kan mirip begini kan. Nah, agak ngerucut gitu dia ya, yang tutupnya ini nih. Nah, ini adalah ini adalah contoh bentuk-bentuk bangun ruang sisi datar. Artinya dia bentuk bangun yang sisinya datar semua atau tidak ada unsur lingkaran. Gitu. Nah, kemudian bangun ruang sisi datar itu juga punya nama-nama. Gitu, namanya yang pertama, bangun ruang yang ini namanya apa? Ada yang tahu? Ada di buku cetak. Apakah kalian tahu ini namanya apa? Kubus, Pak. Kubus, Pak. Kubus. Benar. Yang ini namanya apa? Kubus, Pak. Persegi Yang sebelahnya? panjang. Persegi panjang. Balok. 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 Benar. Persegi panjang itu bangun datar ya, Nak ya. Gitu. Yang ini namanya apa? Tegak segitiga, Pak. Iya, prisma tegak segitiga. Yang di sebelahnya prisma tegak segi 4. Yang ini prisma tegak segi 5. Nah, ini prisma. Berarti kalau balok sama kubus itu prisma juga ya? Iya, Pak. Iya. Prisma itu adalah bangun ruang yang tutup sama alasnya itu sama bentuk dan ukurannya. Tutup itu bagian yang di atas, alas itu bagian yang di bawah. Ini tutupnya, lihat pointer saya ya. Tutup sama alasnya bentuk dan ukurannya sama, itu adalah prisma. Nah, jadi bangun ruang sisi datar yang bernama prisma adalah bangun ruang di mana tutup dan alas bentuknya sama. Kalau ini namanya apa? Yang 3 bangun terakhir berikutnya ini namanya apa? Halo? Limas, benar. Ini limas segitiga, ini limas segi 4, ini limas segi 5. Kalau prisma tadi merupakan bangun ruang yang di mana tutup dan alas bentuk dan ukurannya sama, sedangkan limas itu adalah bangun ruang yang ujungnya atau tutupnya itu mengerucut di satu titik. Begitu. Kalau prisma dia alas dan tutup ukurannya sama, ukuran dan bentuk sama. Sedangkan kalau limas ukuran ininya bentuk bawahnya bebas, boleh apa saja, tapi ujungnya, atasnya, tutupnya itu mengerucut di satu titik. Itu begitu. Tuh, kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 3. Jadi bangun ruang sisi datar itu cuma ada 2 ya anak-anak, cuma ada limas dan cuma ada prisma. Gitu. Kalau yang bentuknya teratur, kalau yang bentuknya tidak teratur tuh banyak. Kita next. Nah, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan kongruen. Maksudnya itu tuh dia dari persegi, bentuk dan ukurannya sama. Kubus ada 6 ya. 2 sisi depan belakang, 2 sisi kanan dan kiri, kemudian 2 sisi atas dan bawah. Semuanya berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Kalau balok, oleh 3 pasang segi 4 atau persegi panjang yang sama. Balok itu depan sama belakangnya sama. Sisi kanan sama sisi kirinya sama. Sisi atas sama sisi bawahnya sama. Makanya ada 3 pasang, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Begitu. Kalau kubus semuanya sama. Itu ya, semuanya bentuknya dan ukurannya sama. Itu begitu.
Nah, kalau prisma dan limas seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalau prisma itu bangun ruang yang sisi alas dan sisi tutupnya ukurannya sama, bentuk dan ukuran sama. Ini udah diwarnain ya, atas dan bawahnya. Dia sama semua. Itu. Sedangkan kalau limas, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bawahnya boleh ukuran apa saja, tapi atasnya mengerucut di satu titik. Begitu. Nah, di dalam bangun ruang itu ada jaring-jaring ya. Yang pertama juga ada sisi. Sisi itu bagian yang bisa kita rasakan, kita raba. Ini contohnya. Ini apa namanya, botol minum ini ya. Kelihatan ya botol minum saya ya? Botol minum saya, sisi itu adalah bagian yang bisa saya sentuh. Itu sisinya, bagian permukaan. Sedangkan rusuknya itu adalah kalau itu sisi dindingnya itu dibongkar, itu tiang-tiangnya. Nah, kemudian ada titik sudut, ada diagonal ruang, ada diagonal sisi, ada bidang diagonal. Nah, contohnya ini. Sisi itu mana sih? Sisi itu adalah bagian yang ini, salah satunya. Nah, rusuk itu yang mana? Rusuk itu tiangnya. Tuh, tiangnya ya. Yang warna-warni kelap-kelip itu tuh. Kelihatan ya? Nah, titik sudut itu salah satunya di sini, di ujungnya ini. Nah, kemudian diagonal ruang itu yang menembus. Tuh, yang menembus ke situ. Kalau bidang diagonal, nah, kalau diagonal sisi atau diagonal bidang itu tuh ini bidang kayak gini. Kalau kayak kita lagi ngiris keju secara melintang gitu loh. Nah, tapi kalian pahami yang tiga atas aja, sisi, rusuk, kemudian yang titik sudut. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kemudian ada untuk mempermudah mencari semua sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan adanya rusuk sisi alas atau bawah, rusuk sisi atas atau tutup, dan rusuk tegak. Gitu. Bentar, saya next dulu. Nah, ini bentar ya. Oh, ya nge-lag. Ya, nah ini informasinya anak-anak. Nah, kemudian ada yang namanya jaring-jaring. Ada yang namanya jaring-jaring. Apa sih jaring-jaring itu? Jaring-jaring itu misalkan saya punya kubus nih ya. Kemudian saya iris di masing-masing garis putihnya ini. Dia akan jadi seperti ini. Ini terbuka. Nah, atau kalian punya kardus, kemudian kardusnya kalian potong gitu ya. Nah, ini adalah jaring-jaring bangun. Jaring-jaring bangun adalah bangun datar yang menyusun bangun ruang atau dinding-dindingnya ini nih, kalau di dalam itu. Nah, jadi gambarnya kalau dari atas dilihatnya seperti ini, kayak tanda salib gini ya. Pak, apakah jaring-jaring kubus hanya seperti ini? Tidak. Kalau di buku itu banyak bentuknya. Ini kita kenalan dulu sama bangun ruang. Nah, kalau jaring-jaring balok hampir mirip sama jaring-jaring kubus. Tuh, dia dibuka begitu ya. Agak nge-lag ya, pelan-pelan, tapi nggak apa-apa biar. Nah, sehingga kalau dilihat dari atas begitu. Ingat ya, tadi kan balok itu terdiri dari tiga pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini, yang warna agak abu-abu ini sama dengan yang ini. Kalau jaring-jaring prisma bentuknya gimana? Jaring-jaring prisma bentuknya begini. Ini dibuka.
sisi tegaknya dibuka dulu. Sorry, saya ulang ya. Ini dibuka. Kemudian ini kan persis bentuknya kan sama tuh. Nah, kira-kira begitu kalau jaring-jaring prisma segitiga ya, prisma segitiga. Nah, jadi tadi sudah Bapak bilang jaring-jaring kubus itu macam-macam bentuknya, bisa ada yang begini, gitu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu kalau kita susun, itu nanti akan menjadi sebuah kubus. Kalau kita lipat berdasarkan garisnya. Nah, itu banyak ya, jadi tidak hanya suaranya. gitu. Ya, nanti, kalau putus-putus suaranya nanti bisa ikut rekamannya. Jadi banyak jaring-jaring itu tuh. Apakah yang lain putus-putus suaranya? Tidak, Pak. Tidak, Oh. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Iya, itu bangun ruang sisi datar, yaitu sifat bulog, kubus, prisma, dan limas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Enggak, Pak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk kenalannya sudah cukup. Nanti akan di-share materi lebih jelasnya di Google Classroom. Dan ada pembahasan soal juga nanti untuk yang minggu kemarin ya. Yang beberapa soal ulangan. Nanti kemungkinan kalau nggak hari ini, besok nanti saya share di Google Classroom pembahasan soal ulangan yang kemarin. Nah, kita sudah kenalan sama bangun ruang. Tadi ada balok, ada kubus, ada prisma tegak segitiga, kemudian ada prisma tegak limas segitiga, kemudian ada limas segi empat. Nah, sekarang tugas kalian, aktivitas kalian adalah sebutkan masing-masing minimal 3 bentuk-bentuk bangun ruang yang tadi saya sebutkan. Ada kubus, kubus itu contoh bendanya apa, kemudian balok, contoh bendanya apa, limas segitiga, contoh bendanya apa, limas segi empat, contoh bendanya apa, prisma tegak segitiga, contoh bendanya apa. Kalian bisa cari di internet, daripada kalian gunain internet cuma buat YouTubean atau main game doang, boleh searching di Google contoh benda-benda yang bangun ruang yang Bapak sebutkan tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak. Ini ada tugas nggak, Pak? Kenapa? Ini ada tugas nggak? Ya itu tugasnya, kok jadi ada tugas atau tidak. Kamu nggak Pak, dengerin itu berarti. Tugasnya di-share di Google Classroom. Subscribe aja lah. Subscribe lah. Ya, tugasnya adalah mencari contoh-contoh bentuk bangun ruang. Itu gitu. Nanti Pak, tugasnya di-share di Google Classroom nggak? iya, pasti akan di-share di Google Classroom. Karena kalau nggak di-share di Google Classroom, nanti saya ngumpulinnya kalian lewat mana? Masa lewat WA? Bukannya saya nggak mau kumpul lewat WA. Tapi nanti kalau ada, untuk ada yang mau lihat nilai tugasnya, buktinya mana, gitu kan, lebih aman di Google Classroom karena datanya tersimpan, itu gitu. Jadi enak. Nah, nanti kalau sudah materi dan itu sudah saya share, link pengumpulan tugasnya sudah saya share, kalian bisa kumpulin. Seperti biasa lah kan, habis meeting ada jeda waktu dulu, saya siapkan linknya, kemudian nanti bisa dilakukan aktivitas. Nah, tetap kalau ada pertanyaan, saran, masukan, silakan hubungin saya di nomor yang terbaru. Begitu. Guru, Ya. jadi nulisin 3 contoh benda, Pak. Paling banyak 3. Kalau nggak nemu 3 ya 1 boleh. Tapi masa nemunya cuma 1 kan nggak mungkin. Nanti Satu bangunnya itu 3 contoh ya, Pak? Iya, paling banyak. Tapi kalau mau lebih banyak nggak apa-apa. Tapi kalau cuma nemuin 1 ya nggak apa-apa, 1 aja gitu. Saya hari. Pak, jadi kalau nemuinnya banyak berarti nilainya lebih banyak. Nilainya mungkin sama, tapi ada catatan khusus gitu-gitu.
Karena kan saya kan paling tinggi aktivitas itu 80. Kalau aktivitasnya cukup sulit 100 begitu. Tapi kalau misalkan Iren itu punya, nih misalkan kamu ngumpulin 10, ya kan paling tinggi 80. Saya tetap kasih 80, tapi ada catatan khusus gitu. Beda 80 dengan 80 yang ngumpulin 10 contoh sama 80 yang hanya mengumpulkan 3 contoh. Itu beda bobotnya. Nanti ada penambahan. Gitu loh. Ada lagi pertanyaan? Pak. Yap. Jadi berdasarkan hari gitu. Iya dong. Yang penting bisa searching di Google. Daripada kamu cuma YouTubean, TikTokan, atau main game online, gunakan Yang Google untuk berarti belajar. bisa kotak dong, Pak. Kenapa? Yang kubus berarti bisa kotak. Kubus sama itu beda kan, kubus sama balok itu beda gitu. Kubus itu bentuk dan ukuran masing-masing sisinya sama, sedangkan balok itu tuh nggak gitu. Pak, ngerjainnya di buku tulis atau gimana, Pak? Di buku tulis boleh, mau kamu ketik juga boleh. Ketik di mana? Ketik di komputer, di laptop. Oke, ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup materinya untuk bangun ruang sisi datar, pengenalannya. Besok kita ke bangun ruang sisi lengkung, minggu depannya baru ke hitung-hitungan volume dan luas permukaan. Oke, Benar Pak. nggak ada pertanyaan? Enggak, Benar, Pak. Pak. Saya, Pak. Oke. Iya, kenapa? Siapa yang mau nanya tadi saya? Azilo, Pak. Iya, Azelo gimana? Pak, ini nanti dimasukin YouTube ya, Pak? Yo, Oke. pasti dong. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Bapak udah mulai promosi lagi. Dari dulu kali ya. Pak, kalau Papa bilang subek, Pak, pasti aku denger tuh, Pak. Yakin aku, Bukan. Pak? Yakin? Iya, saya nggak bisa ngomong subscribe, bisanya subrek. Itu bisa, Pak. Yakin aku. Itu Itu bisa, contoh. Pak. Lah, tadi, Pak. Aneh. Itu contoh. Oke ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, demikian materi pada pagi hari ini. Nanti penjelasan lengkapnya akan saya share di Google Classroom. Terima kasih yang sudah ikut Google Meet. Kalau ada saran, masukan atau apa, jangan lupa chat saya langsung ya. Gitu. Oke. Jangan nanti udah ulangan baru protesnya, Pak Gilang nggak pernah ngajarin, nggak pernah ini itu gitu. Jangan dari sekarang ya. Enggak. Oke. Oke, Pak. Oke. Gitu. Mereka sih cuma video dong. Jalan. Oke. Oke, baik. Terima kasih hari ini. Selamat pagi semua. Selamat lanjutan aktivitas. Ditunggu ininya di Google Classroom ya. Oke, Pak. Oke, Tuhan berkati.